Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yunita Oktavia. Nah teman-teman, alhamdulillah hari ini saya share lagi kegiatan saya. Ini diawali di malam hari ya teman-teman, saat Pak Su membersihkan kipas angin. Kipas angin kita itu udah lama sekali nggak dibersihkan. Terus saya bilang sama Pak Su, kenapa kipas angin kita ini nggak dingin lagi? Ternyata di kipas anginnya itu terlalu banyak debu ya teman-teman. Jadi saya minta tolong sama Pak Su bersihkan kipas angin. Setelah dibersihkan itu emang kipas anginnya langsung kenceng ya teman-teman, anginnya yang keluar. Jadi alhamdulillah kipas angin udah bersih. Saya lanjut aktivitasnya keesokan paginya ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat tadi di atas lemari box ini lemari boxnya Kak Berli waktu dia bayi ya teman-teman. Terus yang sebelah itu lemarinya adik Saka waktu adik Saka bayi juga. Jadi kalau Kak Berli yang plastik lumayan gede, terus yang adik Saka yang kecil aja. Jadi kalau anak perempuan itu kan biasanya banyak ya teman-teman baju cantik-cantik gitu. Kalau anak laki-laki itu bajunya itu-itu aja ya teman-teman modelnya. Makanya baju lemari Kak Berli lebih besar daripada lemari bajunya adik Saka. Jadi ini teman-teman lihat di atasnya itu tadi kan banyak sekali debu. Setelah saya lap udah mengkilat lagi ya teman-teman. Saya hari ini mau cleaning semua apa namanya itu meja-meja di dalam rumah ini, termasuklah lemari ini ya teman-teman. Jadi saya awali di lemari ini dulu karena lemari ini kan bagian depan. Selesaikan dulu yang bagian depan baru kita lanjut ke belakang ya teman-teman. Nah ini lanjut lagi ke sebelah lemari, ada pakaian yang berserakan seperti ini. Ini aib saya ya teman-teman, saya perlihatkan kalau pakaian belum disetrika emang berantakan ya teman-teman. Sebenarnya udah disusun rapi-rapi di dalam keranjang ini sebelum saya setrika, tapi ya namanya juga suami dan anak saya ya teman-teman. Kalau mencari dalaman itu semua pakaian di dalam keranjang ini dia bongkari keluar gitu. Jadi ya seperti itulah kalau saya belum nyetrika ya teman-teman. Pakaian itu bisa berantakan dibuat mereka. Jadi saya pilah-pilah dulu mana pakaian yang mau saya setrika dan pakaian dalam. Jadi saya bagi dua dalam keranjang itu. Nah ini saya lihat dulu lemarinya Kak Berli. Ternyata lemari Kak Berli ini berantakan isinya ya teman-teman. Ini udah pindah ya lemari pakaian Kak Berli ke lemari ini yang 3 pintu ini ya teman-teman. Kalau yang pernah nonton channel saya ini pasti tahu ini lemari dari mana gitu ya. Nah ini lemari Kak Berli yang nomor 2, ternyata pakaiannya itu berantakan di dalamnya itu. Jadi saya rapikan lagi, dan di bawah ini khusus untuk boneka-boneka ya teman-teman. Kalau di luar boneka itu nanti berserakan gitu saya rasa, makanya ada lemari yang kosong, raknya saya letakkanlah di dalam itu untuk bonekanya Kak Berli. Setelah lemarinya beres, di dalam lemari itu sudah saya susun-susun pakaiannya. Saya mau lanjut lagi nih ke bagian meja tempat bukunya Kak Berli. Kak Berli itu kalau ambil buku itu suka berantakan. Jadi saya rapikan kembali ya teman-teman. Kalau sudah rapi kan enak dipandang. Lanjut kita ke bagian bawah meja.
saya bersihkan, bukan membersihkan sebenarnya teman-teman, dirapikan aja gitu ya. Kalau bagian bawah ini mainan Kak Berli dan adik Saka. Kalau adik Saka itu sudah memberantakin, dia biarin aja seperti itu. Nanti saya nuduhnya Kak Berli ya teman-teman. Padahal yang memberantakin itu adik Saka. Semenjak ada adik Saka itu Kak Berli sering dimarahin karena yang berantakin Kak adik Saka, yang beresin Kak Berli. Jadi ya seperti itulah ya kalau nasib anak pertama. Sama seperti saya juga anak pertama ya teman-teman. Nanti kalau adik-adik itu pergi main, kita yang jagain, karena kita pengen main, adik-adik itu pasti ikut ya teman-teman. Kalau saya kan 4 beradik ya teman-teman, adik saya ada 3, jadi saya anak pertama. Terus nanti kalau saya main pasti adik-adik itu ikut ya teman-teman. Tapi saya rasa waktu saya kecil adik-adik saya itu hanya satu yang ngikutin saya kalau kemana-mana ya teman-teman. Kalau yang lain itu asik bermain sendiri. Jadi kalau Kak Beli kan mungkin karena dia hanya berdua beradik ya teman-teman. Eh, saya kan nggak bisa eh, punya anak lagi, jadi cukup 2 saja. Terus kalau Kak Berli itu apa namanya itu, sebenarnya apa namanya itu, anak-anak dan suami saya itu sebenarnya pengen apa namanya, saya punya anak lagi gitu, tapi saran dokter saya dilarang untuk punya anak lagi ya teman-teman, karena operasinya udah 3 kali dan sangat berbahaya kalau saya mesti operasi yang keempat kali. Jadi kita stop lah ya untuk punya anak lagi. Nah ini tadi saya sudah selesai ya teman-teman, lanjut ke video. Udah selesai saya untuk membersihkan meja dekat TV itu. Saya nggak bersihkan di dalam-dalamnya karena udah kemarin saya beresin. Alhamdulillah di dalamnya itu nggak gitu kotor ya teman-teman. Jadi saya bersihkan di atas-atas mejanya saja. Udah saya lap gitu. Dan setelah itu saya lanjut nyapu ya teman-teman. Saya sapu dari depan ke belakang. Sampai di belakang saya harus stop dulu, karena saya harus lap dulu bagian atas kulkas ini. Padahal kulkasnya nggak pernah dipakai. Dipakainya sesekali ya teman-teman, kalau misalnya sekiranya ada bahan-bahan yang mau dimasak besok pagi, baru saya masukkan ke dalam kulkas, baru kulkasnya hidup. Tapi kalau nggak ada keperluan saya nggak pernah ngidupin kulkas ini, karena memakan listrik yang besar ya teman-teman. Jadi saya nggak pernah ngidupin kulkas ini saya bersihkan dulu tudung saji yang nggak saya pakai ini ya teman-teman. Tudung saji ini macam-macam isi di dalamnya. Jadi tudung saji ini kita gunakan untuk penyimpanan barang-barang perintil-perintilan yang kecil-kecil gitu. Jadi saya bersihkan ya teman-teman. Nah ini untuk bagian kulkas dan tudung saji udah bersih. Saya lanjut bersihkan untuk tempat magicom ini ya teman-teman. Kalau kita ambil nasi itu kan kebanyakan nasinya itu sering berserakan di samping magicom itu. Jadi saya bersihkan tadi ya teman-teman. Dan lanjut di bagian bawah ini, sebelumnya saya lipat dulu mantel ya teman-teman. Ini mantel untuk saya olahraga, karena saya sekarang udah mulai untuk diet ya teman-teman, dan sudah sering olahraga setiap sore biar berkeringat juga ya teman-teman, karena badan saya kan udah besar, udah mulai besar lagi ya teman-teman. Berat saya itu udah 70 lebih, jadi saya harus menurunkan sampai 60-an lah ya. Jangan terlalu kurus, karena kalau terlalu kurus itu nanti kelihatan orang tua gitu kata orang-orang ya teman-teman. Makanya saya tidak mau untuk kurusan
kurus sekali gitu ya, yang sedang-sedang aja lah ya, yang ideal ya teman-teman, sekiranya 65 lah gitu ya. Itu udah cukup kalau bagi saya, karena saya sudah merasakan berat badan seukuran 62 sampai 65 itu udah pernah saya rasakan ya teman-teman. Sekarang udah naik lagi jadi 74. Saya takut kalau kayak dulu ya teman-teman. Dulu saya pernah BB-nya 78, itu sangat sesak rasanya ya teman-teman. Jadi sekarang saya mau hidup sehat lagi, mau turuni berat badan lagi. Nah ini saya lanjut ke video. Saya udah selesai bersihkan bagian sampah-sampah di bagian dinding itu, karena itu obat-obatan ya teman-teman. Karena saya kan selama dari 2021 itu selesai melahirkan itu, saya kan sering sakit-sakitan ya teman-teman, jadi banyak sekali obat-obatan sampai 2024 awal. Jadi disitulah mulai saya untuk coba berpikir positif untuk lebih sehat lagi. Jadi sekarang obat-obat itu rasanya nggak guna lagi, semuanya obat saya buang. Dan juga ada obatnya adik Saka, karena adik Saka waktu itu kan sering juga demam ya teman-teman, obatnya masih saya simpan di situ. Nah ini saya bersihkan bagian meja ya teman-teman. Meja ini saya letakkan di bagian belakang dulu. Videonya sebenarnya panjang ya teman-teman, tapi saya pendekkan, nanti saya sambung lagi videonya di video berikutnya ya teman-teman. Cukup sampai di sini video saya kali ini. Jangan lupa nonton kelanjutan videonya ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.